Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak di hari ini, yaitu waktunya untuk belanja harian hemat dengan budget Rp100.000 untuk 3 hari. Nah, sebenarnya ini tuh belanjaan emak kemarin ya, dan baru emak upload untuk hari ini. Jadi hari ini tuh emak mau belanjain untuk sarapan, makan siang dan juga makan malam untuk bunda-bunda semua. Semoga bisa jadi inspirasi dan juga bisa bermanfaat. Jadi tadi emak udah beli ayam 1 kilo di Cikarang. Alhamdulillah udah turun ya bun, di harga Rp35.000. Jadi tadi di awal emak udah beli ayam 1 kilo. Selanjutnya emak juga beli telur setengah kilo 15.000. Jadi proteinnya emak udah dapat ayam dan telur 50.000. Selanjutnya emak ke warung yang dulu emak pernah mampir di sini gitu ya, untuk belanja sayuran. Dan untuk belanja sayuran di sini tadi habisnya Rp43.000. Jadi total belanjaan emak untuk hari ini adalah Rp93.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan untuk perbumbuan Mak Saufa alhamdulillah masih ada ya. Jadi nggak beli perbumbuan dulu, cuma ada protein, terus ada sayuran dan juga pelengkapnya. Dan emak tuh sangat termotivasi dari kemarin ya, ada komen seorang bunda yang bilang, "Mak, aku tuh boros banget di sarapan. Oke, nanti akan emak buatin untuk meal plan satu masakan yang bisa untuk sarapan dan juga bekal. Dan pastinya menu ini sangat disukai anak-anak juga." Jadi kalau kita udah bikin meal plan, kita nggak perlu bingung-bingung lagi cari sarapan. Dan salah satu hal yang bikin pemborosan yaitu dari pagi kita sarapannya udah beli gitu ya. Dan kita nggak perlu beli-beli lagi kecuali kalau kepepet. Dan ini dia tadi belanjaan emak dengan total 93.000. Dari ayam 1 kilo itu 35, terus untuk telurnya 15. Selanjutnya untuk sayurannya ini totalnya Rp43.000. Di sini ada tahu, ada tempe, terus ada telur puyuh juga, ada selada, ada pokcoy dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk menu di hari Minggu ada baceman tahu tempe, tumis buncis dan juga ayam goreng tepung. Di hari Seninnya untuk sarapan dan bekal ada baceman tempe tahu, tumis jamur kuping dan juga ayam woku. Di hari Selasanya ada baceman tempe tahu untuk pagi harinya, terus ada bakwan jagung dan juga tumis pokcoy telur. Selanjutnya mak akan membuat resep untuk membuat baceman tempe tahu telur. Jadi ini tuh nanti bisa untuk stok kita bikin sarapan ataupun bekal. Dan segini banyak ini bisa jadi untuk 3 hari loh bunda. Dan resep untuk baceman tempe tahu telur ini emak juga dapat dari teman-teman yang sudah komen ya. Terima kasih banyak. Jadi ada beberapa masukan, mak aku bikin stok baceman, jadi ini nanti tuh bisa bikin untuk sarapan ataupun bekal. Jadi tiap hari kita nggak perlu bingung-bingung bikin sarapannya gitu loh bunda. Masakannya pun kita juga bisa tiap 3 hari tuh beda-beda supaya nggak bosen juga ya bunda ya. Daripada kita beli, istilahnya pastikan jadinya boros banget kan. Belum apa-apa kita udah beli untuk sarapan, terus nanti belum untuk belanjanya gitu kan. Jadi pastinya double berlipat-lipat gitu kan ya bunda. Jadi daripada kita beli, kita juga bisa bikin stokan kok untuk sarapan ataupun bekal. Nah, kali ini mak mau bikin stokan baceman tempe tahu telur. Di sini mak pakai tempe 1 papan, terus tahunya 1 bungkus. Untuk harganya tempenya 5 ribuan, tahunya juga 5 ribuan. Di sini emak campur dengan telur puyuh Rp5.000 dan juga ada telur ayam juga. Dan untuk telur ayamnya itu tadi tuh setengah kilo isi 8, emak ambil 4. Nah, yang 4-nya itu nanti bisa untuk diceplok dan lain sebagainya kalau untuk sewaktu-waktu anak-anak minta telur. Untuk telur puyuh dan juga telur ayamnya ini sudah emak rebus sebelumnya memakai metode 7 menit dengan 7 sendok air dengan api yang kecil. Dan alhamdulillah ini udah matangnya juga merata ya.
Jadi selain emak sharing untuk belanja hemat, emak juga insya Allah kedepannya emak bakal sharingin resep-resep yang bisa banget untuk jadi inspirasi bunda-bunda yang repot, yang punya banyak anak dan harus satset, harus bikin sarapan bekal dan lain sebagainya. Dan pokoknya emak akan berusaha terus dan terus gitu ya. Nah sebenarnya ide untuk membuat meal plan seperti ini, membuat stok masakan kayak gini tuh ya bener-bener ngebantu banget ya. Apalagi kayak emak gini, udah anaknya banyak, masih kecil-kecil dan harus bawain sarapan, harus bawain bekal juga. Bisa menghindari kemungkinan untuk membeli sarapan seperti itu. Jadi malamnya kita tinggal siapin aja masak nasi. Nah untuk pelengkap bekalnya kita bisa beli selada atau timun atau buah-buahan sebagai pelengkapnya. Pokoknya di sini asal mau asal niat kita insya Allah bisa banget ya bunda ya, berhemat terus menghindari banget namanya apa ya, dikit-dikit beli seperti itu. Apalagi yang anggota keluarganya banyak, kalau kita beli istilahnya nasi uduk aja di Cikarang ini harganya udah di 12.000 ya bunda. Kalau seumpama beli satu nggak mungkin, beli dua juga kurang, beli tiga udah berapa ya kan. Kalau kita masaknya dadakan pastinya kan capek ya, terus butuh waktu yang agak lama juga. Jadi lebih baik kita bikin meal plan seperti ini, kita bisa masaknya di siang hari, masak sekalian banyak gitu. Dan emak juga terima kasih banget sama bunda-bunda yang selalu memberikan emak Saufa ini masukan ya. Jadi masukannya ini kalau membangun buat emak pastinya akan emak lakukan. Dan ternyata bener banget ya, baceman ini selain enak, terus dia juga awet dan anak-anak tuh suka bunda ya. Nah satu lagi, anak-anak tuh pertamanya yang gak suka tahu. Jadi kalau tahunya dibikin baceman gini rasanya jadi manis gurih, anak-anak juga jadi suka. Jadi mereka sempet ya ayam-ayam gitu, dikira ayam padahal itu tahu ya. Oh iya, untuk bumbunya di sini emak memakai bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ada lengkuas, daun salam, kecap, gula merah, dan juga penyedap. Setelah tadi bumbu dihaluskan, selanjutnya ditumis. Oh iya lupa, untuk ketumbar bubuk juga dikasih ya, karena ketumbar bubuk ini yang bikin gurih masakan. Jadi bumbunya tadi setelah dihaluskan, selanjutnya ditumis. Nah di sini setelah ditumis, setelah agak lama gitu, masukkan ketumbar bubuk dan lengkuas, daun salam. Oh iya, apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan di video ini setelah bumbunya ditumis terus sampai wangi, sampai tanak, di sini emak tambahkan air. Dan airnya ini emak kasihnya nggak terlalu banyak, jadi cukup setengah panci aja. Karena apa? Karena tahu itu biasanya udah bawa air juga. Jadi nanti air yang di tahu itu supaya dia turun dan nanti mencampur dengan bumbunya itu loh bunda. Karena nanti kita masaknya itu sampai airnya menyusut ya. Ini nanti jadinya baceman basah gitu. Ada juga baceman yang digoreng lagi, pokoknya disesuaikan aja sama selera. Kalau emak sendiri sih suka baceman yang nyemek-nyemek kayak gini, rasanya enak banget. Kuncinya di sini harus ada lengkuas, daun salam, ketumbar, terus gula merahnya gitu ya. Jadi supaya rasanya nanti ada manis-manisnya. Nah untuk kemarin-kemarin untuk bekal si kakak tantri, emak biasanya itu bikin telur crispy. Jadi telur diceplok, terus dikasih tepung, digoreng lagi biar crispy. Nah nanti bakal emak belah-belah dan ditinggal dikasih saus aja kayak gitu ya. Jadi dikasih nasi, kasih saus dan telur crispy. Selanjutnya selain telur crispy, mak juga suka bikin telur saus ya. Jadi mak kan suka nyetok saus-saus tuh, ada saus barbecue, kecap dan lain sebagainya. Ditumis, dikasih bawang merah, terus telur yang udah dicacah ya, udah didadar, dimasukkan aja ke situ. Nanti rasanya bakal enak banget, lumayan. Pokoknya biasanya sih emak untuk bekal itu nggak jauh dari telur ya.
Karena memang pertama telur tentunya terjangkau, mudah didapat, terus masaknya juga cepet kan. Jadi itu sangat-sangat ngebantu banget dan alhamdulillahnya anaknya juga senang sama telur. Jadi ya habis-habis aja gitu. Ya sesekali kemarin emak beli nugget gitu ya untuk gonta-ganti. Kadang ayam spicy kayak gitu. Pokoknya antara ayam, telur. Tapi kalau untuk tahu tempe baru kali ini sih dan alhamdulillah approve, anak-anak tuh mau dan suka karena udah dibumbuin kayak gini ya. Jadi ini tuh sangat-sangat ide masukan yang sangat-sangat masuk banget buat emak ya. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk bunda-bunda semua, bisa dicoba banget ya bikin meal plan kayak gini. Dan ada juga bunda-bunda yang mak kalau beli ayam filet itu tuh bisa di slice gitu ya, bisa di filet tipis-tipis nanti dibikin ayam katsu. Tapi mohon maaf banget emak tuh belum bisa untuk bikin filetnya ya. Jadi kalau emak bikin filet itu berantakan, entah mungkin perlu belajar lagi. Nanti kalau emak udah lancar ngefiletnya nanti insya Allah ya sedikit demi sedikit emak akan belajar terus untuk apa ya, kayak terus aja gitu ya supaya bekal anak-anak tuh bisa bervariasi gitu. Nah semenjak PKL alhamdulillah untuk si kakak Saufa sih nggak bawa bekal ya. Jadi dia cukup sarapan dan nanti dapat makan dari PT-nya. Alhamdulillah wa syukurillah sih. Dan di video ini tuh udah emak masukin ya. Jadi untuk tempe, tahu dan juga telurnya. Dan di sini emak biasanya kan airnya sampai terendam. Tapi karena kita masaknya pakai tahu, jadi airnya jangan banyak-banyak dulu. Karena nanti pas ditutup air yang dari tahu tuh bakal banyak ya bunda. Jadi untuk menambahkan airnya cukup setengahnya aja. Di sini emak juga menambahkan kecap supaya warnanya lebih cantik dan tentunya rasanya nanti bisa lebih angklek lagi. Setelah dimasukkan kayak gini tuh kita tinggal nungguin aja sih airnya ini nanti menyusut dan pastinya sampai apa ya, sampai nyemek-nyemek gitu. Bumbunya nanti pasti jadinya enak banget. Nah apabila kita mau panggang atau mau goreng lagi nanti bumbunya bisa banget ya dioles-olesin di atasnya gitu. Tapi kalau emak sendiri lebih suka dimakan nyemek-nyemek kayak gini aja karena menurut emak ini udah enak banget. Dan ini juga sangat-sangat terjangkau ya bunda ya. Cukup memakai tahu tempe dan juga telur puyuh mungkin ya bisa untuk proteinnya, atau kita bisa tambahin ayam ya kalau bunda memang memiliki budget yang lebih banyak. Nah ini biar lebih cepat menyusutnya jadi emak tutup. Dan di sini kelihatan ya, jadi air dari tahu itu juga keluar kan. Jadi airnya itu banyak sendiri karena memang tahu itu membawa cukup banyak air gitu ya. Dan ini nanti kita biarkan aja sampai airnya itu benar-benar menyusut. Warnanya juga jadi cantik gitu ya. Untuk aromanya ini tuh wangi banget ya bunda. Pokoknya bunda-bunda harus dicoba nanti di rumah ya. Ini bisa banget jadi stok masakan kita ya. Apalagi kalau kita keluarga besar gitu, stok aja yang banyak bisa dicampur ayam, tahu, tempe, telur kayak gitu ya. Terus dibagi beberapa kotak gitu nanti untuk berapa hari seperti itu. Dan alhamdulillah ini di video untuk airnya ini udah menyusut ya. Jadi ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar menyusut gitu airnya. Nah setelah matang seperti ini kita bisa nunggu sampai agak dingin, barulah kita pindah ke kotak-kotak yang mau kita simpan gitu ya. Karena di sini emak mau mempersiapkan untuk 3 hari, jadi emak mempersiapkan 3 wadah. Untuk telurnya, jadi di sini kan ada telur puyuh dan juga telur ayam. Untuk telur ayamnya ini akan emak belah-belah jadi 2, jadi nanti biar jadi banyak gitu. Nah setelah si bacemannya ini cukup dingin, akan emak taruh di wadah-wadah seperti ini ya. Untuk yang wadah ada tutupnya itu nanti yang akan disimpan, sedangkan yang di piring itu nanti yang akan dimakan langsung ya. Dan setelah dibagi menjadi 3, selanjutnya yang diwadahin ini kalau udah dingin bisa ditaruh di freezer. Nah selanjutnya emak akan memberikan inspirasi bagaimana cara emak untuk packing bekal untuk si kakak tantri.
Jadi emak kan tadi udah beli, selada juga gitu ya. Jadi seladanya ini akan emak pakai untuk garnish. Jadi pertama, tinggal ambil nasinya aja, terus di sini, tambahkan selada sebagai garnish dan, tinggal ditaruh aja telur, tahu tempe dan juga telur puyuhnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, baceman tempe tahu ini juga awet ya Bunda, karena ini dimasaknya cukup lama. Terus udah gitu rasanya yang ada manis-manisnya, tentunya anak-anak bakal suka. Dan insya Allah ini bisa jadi ide untuk bekal anak-anak ataupun untuk sarapan kita, biar nggak usah beli-beli lagi gitu ya. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.